Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an taradin minkum. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah merahmati kita. Allah menuliskan semua kebaikan kita, Allah menuliskan semua keinginan dan harapan-harapan kita. Dan di tempat majelis ilmu adalah tempat yang istajabnya doa, mustajabnya doa. Semoga harapan-harapan kita, khususnya harapan dari Bu Hajah Deti dan keluarga, doa yang tersampaikan Allah kabulkan. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini Allah ada di antara kita semua, maka Allah kabulkan semuanya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita capai, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan menjadi sebuah usaha yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, memberikan kebaikan kepada semua orang. Alhamdulillah nih Bu Hajah Deti, usahanya itu insya Allah berkah, bisa memberangkatkan karyawan-karyawannya, bisa menyambut untuk pengajian gitu ya. Nah itulah ciri dari usaha yang berkah, yang bisa memberikan kebaikan kepada semua orang. Karena keberkahan itu tidak dilihat dari banyaknya saldo tabungan, banyaknya omset yang didapatkan. Ciri dari usaha yang berkah itu adalah usaha yang bisa memberikan ketenangan. Kalau hari ini usaha yang kita dapatkan atau yang kita usahakan itu membuat kita tidak tenang, maka itu kita harus introspeksi. Keluarga yang tidak nyaman, keluarga yang tidak sakinah, keluarga yang tidak menentramkan dengan usaha kita, dan semakin kita jauh dengan Allah, itu adalah ciri-ciri daripada usaha yang tidak berkah. Maka dalam memberikan keberkahan di usaha kita, ya, di kehidupan kita, maka kita harus ada dua hal yang harus kita bersihkan. Karena ini yang membuat kita hati tidak tenang. Ada yang punya banyak uang, tabungannya juga berapa digit gitu ya, mobil mewah, tapi hatinya tuh tidak nyaman, tidak tenang. Dia coba buat jalan-jalan, bahasa Sunda nama healing gitu ya, tapi tetap aja nggak tenang. Datang ke Baitullah, tetap gitu ya, tidak tenang. Ternyata ada sesuatu hal yang ada di dalam dirinya yang harus dia bersihkan, yaitu hartanya. Kenapa doa-doa juga tidak tersampaikan? Doa-doa sudah disampaikan tetapi belum dijabah oleh Allah. Kenapa doa juga banyak yang tertolak gitu ya? Kita juga tahu bahwa ada riwayat yang sahih dari seorang laki-laki tua yang berdoa di Masjid Nabawi dalam keadaan rambutnya lusuh, bajunya juga mohon maaf penuh dengan debu gitu ya. Nah diperkirakan orang ini adalah pengembara. Nah lalu Rasulullah berjalan, doa orang itu tertolak kata Rasulullah. Kemudian selesai sholat, sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana doa orang ini tertolak? Bukankah engkau janjikan orang yang sedang di dalam perjalanan itu pasti doanya diijabah? Dia
berdoa di masjidmu, tempat mustajab doa. Dia berdoa dengan khusyuk dan lirih. Bagaimana mungkin doanya bisa dijawab oleh Allah? Bagaimana mungkin doanya tidak ditolak oleh Allah bila makanannya bukan dari makanan yang bajunya bukan berasal dari baju yang berasal dari yang halal. Nah, sangat penting sekali kita untuk betul-betul membersihkan diri kita dari harta-harta yang haram. Hati-hati, bukan hanya babi saja yang haram, tapi bagaimana cara mendapatkan harta juga kita harus pastikan berasal dari yang halal. Maka surat An-Nisa 29 ini jadi landasan hampir dari semua transaksi pelarangan transaksi yang haram. Larangan riba, larangan maisir, larangan gharar gitu ya. Dan jual beli yang bukan miliknya dan jual beli yang lain yang diharamkan, landasan utamanya berasal dari An-Nisa 29 ini ya. Tadi sudah disampaikan di awal khutbah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradi minkum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jual beli yang suka sama suka dan ridho sama ridho. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Artinya ketika kita mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, sama saja kita dengan membunuh diri sendiri. Karena semua akan kembali lagi ke kita. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan itu akan kembali ke kita, keburukan akan kembali ke kita. Gitu ya. Sesungguhnya Allah ini Maha Penyayang. Kemahaesaan Allah, kemahasayangannya Allah, ya, kemaharahman dan rahimnya Allah sama kita. Jangan sampai kita tidak bersabar untuk mengambil harta sesama kita dengan cara yang batil. Karena saya juga pernah bercerita tentang hakikat rezeki dalam diri kita. Karena rezeki itu, kalau gelas ini adalah tempayan rezeki kita, maka rezeki kita kan segini aja, Bu. Meskipun diisi, kita coba untuk mencari siang dan malam gitu ya, menghalalkan segala cara, ya rezekinya segini aja. Dan Allah sediakan tempayan rezeki kita ini adalah semuanya rezeki yang halal. Allah kasih semua rezeki yang halal. Tapi ketika kita mulai tidak sabar, kan kebanyakan karena tidak sabar mengambil hak orang lain, kemudian melakukan riba dan lain sebagainya, maka ketika diisi setengah atau seperempatnya dengan rezeki yang haram, gelas ini tidak akan membesar. Segini saja. Artinya apa? Jatah rezeki halal kita gantikan dengan yang haram, yang pada akhirnya nanti kita cuma dapat 3/4 dari rezeki yang halal. Karena kita sendiri yang tidak sabar menunggu. Kan rezeki itu apa yang dimakan menjadi kotoran, apa yang dipakai menjadi rusak, apa yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, ya, menghalalkan segala cara, melakukan riba dan lain sebagainya, tetap saja ya, itu akan mengambil rezeki halal kita yang harusnya masuk ke dalam diri kita. Air minum ini rezeki saya bukan, Bu? Ya, tapi belum. Bisa saja saya lupa, bisa saja nanti rezekinya yang bantu-bantu Bu Deti di sini, ku Ustadz tekaleut dileut gitu ya. Padahal udah ada di depan mata saya loh. Gitu. Nah, kita jangan merasa gitu ya, merasa apa yang dalam diri kita itu semuanya adalah milik kita semuanya.
Semuanya adalah titipan. Orang kaya yang punya banyak rumah tetap aja tidurnya di kasur yang satu, tidak pindah-pindah kan satu malam, sejam di sini kan enggak. Mobilnya banyak juga tetap yang dipakai satu gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa kita bisa beli kasur yang mahal, apa Bu Haja Deti nu mahal teh? King Coil apa? King Coil ya, harga 45 juta biar bisa mimpinya berwarna. Kan gitu supaya tambutnya ya. Tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak dan nyaman. Kita bisa beli rumah yang mewah, tapi kita tidak bisa beli kesakinahan, mawadah warahmahnya rumah tangga. Maka dari itu pastikan harta yang kita miliki harta yang halal ya, untuk kenyamanan itu. Maka perbanyaklah kita ilmu yang kita miliki. Jangan-jangan karena ketidaktahuan kita membuat rezeki kita ini kok segini-gini aja, karena mungkin tidak syariah gitu ya yang dilakukannya. Hati-hati, mumpung lagi mau bahas tentang rezeki halal, tentang zakat. Ulah sayang-sayang ngeluarin zakat mah. Dan zakat mah bukan kedermawanan, tapi kewajiban. Orang yang bayar zakat itu bukan dermawan, tapi menunaikan kewajiban. Dan dia sedang membersihkan hartanya. Karena setiap kali punya usaha ada 2,5% hak orang lain yang ada di dalam dirinya, yaitu hak berapa? 8 asal gitu. Jadi kalau kita jualan nih, kemudian beli ke pasar, jualan gorengan, beli ke pasar, habis belanja 100.000, nah ada tuh 2.500 rupiah di dalam diri kita yang harus kita keluarkan. Dan secepatnya kita keluarkan. Boleh nggak setahun? Boleh. Hitung aja sehari 2.500 kali sebulan berapa? 75.000 ya. Itu yang 2.500. Kalau zakatnya yang seharinya 300.000, sebulan berapa? 9 juta. 1 tahun 108 juta ya. 1 tahun 108 juta. Beda nggak setannya yang 300.000 dengan 108 juta? Beda. Ya lebih kuat. Jangan dulu zakat. Itu anak kasihan pengen motor, nah itu juga kewajiban. Kan gitu ya dibisikannya teh. Ya udahlah, bayarin sebagian zakat, bayarin sebagian buat kendaraan. Mau zakat dulu, hutang dulu. Zakat dulu, hutang dulu. Dua-duanya juga harus dibayar. Gak dua-duanya juga hutang dan kewajiban. Lihat saja nanti urgensinya, tergantung dari keadaan ibu. Makanya zakat itu harus segera itu dibayarkan dan keluarkan aja dah, bukan punya kita. Seperti ibu mengeluarkan kotoran di pagi hari. Kalau ngeluarin kotoran di pagi hari, suka terang-terangan, suka umpet-umpetan. Umpet ya. Tempatnya di kamar, di tempat khusus pembuangannya, atau di mana saja khusus kan, di tempat kamar mandi. Maka itu juga sama. Suka diingat-ingat Bu, berapa kilo gitu. Ya kan? Karena apa? Karena itu kotoran ya Bu, benar nggak? Terus nikmatnya sesudahnya sudah seperti membuang kotoran. Maka harus senikmat itu ketika kita membayar zakat. Kita sudah membersihkan harta kita, kita sudah menyerahkan kepadanya, orang yang berhak. Nah bisa jadi apa yang memang selama ini menjadi hambatan kita, coba bayar zakat. Kadang saya kalau misalkan invoice di luar gitu ya, banyak yang macet, aduh ini belum bayar zakat. Saya introspeksi diri, udah cepat-cepat bayar zakat gitu. Saya bayar zakat, bisa jadi ya kan tadi kita menahan hak orang lain, maka hak kita juga di orang lain ditahan sama Allah gitu. Bisa Allah tuh mengingatkan gitu ya, kok segeralah
kita membayar zakat. Zakat nanti mungkin ada sesi khusus ya, biar diundang lagi sama Bu Haja Deti. Ada zakat tijaroh ya, zakat pertanian ya, zakat pertanian 5% kalau misalkan tada hujan, kalau misalkan irigasi 10% kalau tada hujan. Lalu kemudian ada zakat peternakan. Ada nggak zakat suami saya mah, mohon maaf, misalkan karyawan, ada zakatnya nggak? Nggak ada zakatnya. Zakat profesi nggak ada. Pak saya mah juragan kontrakan, ada zakatnya nggak? Nggak ada zakatnya. Nah makanya ilmu itu kita harus bisa gitu ya. Nah selain daripada membersihkan harta, kita juga harus membersihkan hati. Nah hati-hati bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang-orang yang kaya saja. Bukan berarti orang-orang yang kaya itu tidak akan mulia di sisi Allah. Bisa. Abdurrahman bin Auf kekayaannya sampai hari ini terus mengalir wakafnya. Utsman bin Affan, bahkan pernah ada yang menghitung bahwa orang terkaya di dunia saat ini saja kalah oleh kekayaannya Abdurrahman bin Auf-nya dulu gitu. Orang kaya yang bisa untuk menafkahkan hartanya hanya di jalan Allah, menggenggam hartanya itu hanya di tangannya saja, tidak di hatinya, maka dia akan mulia di sisi Allah. Begitupun orang yang mungkin Allah takdirkan titipannya tidak banyak, gitu ya, itu pun akan mulia di sisi Allah. Itu karena dia bisa beribadah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang diikhtiarkannya. Nah hati yang bersih ya, itu dikatakan di surat Syu'ara ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Apa? Di hari, yaitu di hari dan harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang qalbin salim, orang-orang yang bersih hati. Nah bersih hati itu apa? Ikhlas. Beberapa ulama yang menafsirkan yang bersih hati, Ibnu Katsir menyalahkan hati, bahwa orang yang bersih hati itu adalah orang yang ikhlas ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormat terhadap suami boleh? Boleh, sangat boleh. Tapi kita hormat terhadap suami, taat terhadap suami bukan karena kita pingin takut kehilangan suami, tapi ini sebagai pemenuhan kewajiban kita. Dan perempuan mah paling gampang masuk surga, disebutkannya, dilakukannya susah. Cukup dengan, tidak usah, cukup dengan sholat 5 waktu, dalilnya ada kan, dan taat terhadap suami, cukup dengan itu. Nah ini nih, taat terhadap suaminya, sholat 5 waktu, alhamdulillah ya, insya Allah di sini nggak pernah gitu ya. Dan saum Ramadan ya, saum Ramadan, sholat 5 waktu dan saum Ramadan, dan taat terhadap suami gitu. Nah ini taat terhadap suaminya yang agak susah. Kadang berpikirnya kesana kesini, takut kalau suaminya minta minta nikah lagi harus taat gitu. Jangan kesana-sana bu, karena tidak semua suami juga pengen nikah lagi gitu ya. Nah tapi kita taat terhadap suami itu membuat, bukan karena kita takut kehilangan suami, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngetesnya apa? Ketika kita menyodorkan makanan, minuman terhadap suami, terus suami tidak bilang terima kasih, kita ada rasa marah nggak? Ada rasa kesel nggak? Kalau enggak, itu sudah ciri-ciri ikhlas ya. Kita sudah baik tiap hari kerja, lalu kemudian bersihkan rumah, tidak ada kata terima kasih dari suami, apakah kita kesel atau enggak? Enggak. Nah itu ciri-ciri orang ikhlas.
Lalu ketika suami berbuat yang tidak baik dan ibu tidak menceritakan, kurang kumaha hoyong nate naon, kurang kumaha mamah tegus. Wah, itulah ujian yang kadangkala ujian keikhlasan. Jadi beberes di bumi, kemudian taat terhadap suami, apakah karena Allah, karena ya gitu. Karena kan nanti digoda sama tante, suami kurang kumaha dari pagi sampai malam taat terhadap suami, tapi papa teh wah gitu ya, salah mamah teh naon, tah eta salah nate karena tidak merasa salah. Ya, itu salahnya apa? Karena ujian manusia itu kan beda-beda. Ada yang diuji oleh suaminya, ada yang diuji oleh istrinya, ada yang diuji belum mendapatkan keturunan, belum mendapatkan pasangan. Nah, ketika kita punya suami, Allah takdirkan ada yang ditinggalkan suaminya, sekarang sendiri itu ya. Nah, semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus syukuri, nikmati yang masih ada suaminya, kita syukuri, kita nikmati gitu ya. Hati kita harus bersih, harus ikhlas, tidak boleh ada sedikit pun hati kita dikarenakan oleh karena, tapi karena Allah ya. Nah, lalu bagaimana cara biar hati kita menjadi hati yang bersih? Dari qalbun salim tadi ya. Nah, orang-orang yang nanti menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim itu akan disambut oleh Allah, akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Yang pertama adalah ikhlas dalam setiap perbuatan. Nah, sesungguhnya Allah tidak melihat katanya rupa dari seseorang, hadis riwayat Muslim, tapi yang dilihatnya adalah hati dan amal-amal mereka. Jadi dilihatnya itu hati dan amal-amal mereka, bukan dilihat dari cantiknya, rupanya gitu. Orang yang dijamin masuk surga, setahu saya gitu ya, pertama kali adalah selain daripada Rasulullah, kemudian keluarganya gitu ya. Para sahabat itu siapa yang suka azan? Bilal bin Rabah, yang katanya, mohon maaf kalau saya keliru ya, tapi beliau adalah salah satu yang terumpahnya sudah ada di surga. Apakah beliau yang pertama dijamin? Seingat saya sih beliau gitu ya. Tapi beliau salah satu yang dijamin masuk surga, terumpahnya ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu budak, mohon maaf kalau dari rupa tidak ganteng, tidak cakep gitu ya. Suaranya yang merdu, lalu kemudian amal ibadah yang dilakukannya insya Allah akan menjadi, kisahnya ini akan menjadi jariyah oleh. Karena berapa banyak orang yang hari ini melakukan syukrul wudu ya, maka kisah insya Allah akan nyampe pahalanya pun kepada Bilal bin Rabah. Ditanya oleh para sahabat, apa sih amalannya katanya yang membuat engkau itu dijamin masuk surga, terumpahnya ada di surga suaranya? Ternyata selalu menjaga wudu dan sholat syukrul wudu gitu. Ya, padahal beliau bukan orang yang kaya, beliau juga bukan orang yang kasep gitu ya, ganteng, rupanya baik gitu, tapi beliau dijamin masuk surga gitu. Kemudian Uwais bin Qarni, beliau juga bukan orang kaya, bahkan beliau itu punya, mohon maaf, punya penyakit kulit ya. Tapi sahabat disuruh untuk meminta doa kepada Uwais bin Qarni.
Apa? Karena beliau itu sangat mencintai orang tuanya gitu. Nah ternyata orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tidak selalu orang-orang yang kaya, orang-orang yang berlebih gitu. Tapi orang berlebih pun dijamin masuk surga oleh Allah, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, berbaik sangka terhadap Allah dan terhadap orang lain. Berbaik sangka terhadap Allah ini penting, bahwa apa yang Allah telah takdirkan kita hari ini yang terbaik. Yang belum dapat jodohnya, ini yang terbaik. Allah sedang menyiapkan, dan Allah, kita harus mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih baik, jodoh yang baik. Maka pantaskan diri kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Orang baik akan bertemu dengan orang baik, ya, insya Allah. Tapi saya baik, kenapa pasangan saya tidak baik? Berarti Allah memberikan lahan pahala buat kita. Tapi nggak sanggup, Ustadz. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau punya masalah mah itu aja diingat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa masalah ini ke kita? Karena kita sanggup, karena kita mampu. Cuman ibu yang mampu dengan masalah ini. Makanya masalah sebesar ini dikasihkan ke ibu. Beres pasti? Beres. Sudah pasti beres. Kan ibu ada umurnya 20-30 tahun yang ada di sini. Selama ibu hidup, ada nggak masalah yang nggak beres? Nggak ada, semua beres. Ya, cuman jadi masalahnya itu bukan pada masalah, tapi bagaimana cara menghadapi masalah. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada manusia, ya. Punya suami, aduh, kita lagi diuji nih sama suami kita, ya. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan sosok sebagai jalan untuk penambah pahala kesabaran, gitu ya. Terus gantunginya terus aja ke Allah. Capek, Bu, kalau kita harus memperbaiki diri kita untuk suami apa yang diinginkan suami. Capek. Yang mau dandan sebagaimanapun, kalau Allah takdirkan, ya, cobaannya di suami tidak akan membuat suami juga menjadi soleh. Tapi justru ketika kita melayani suami dengan baik, gitu ya, memberikan yang terbaik, lalu kemudian Allah takdirkan suami masih seperti itu, nah maka itu akan menjadi pahala terbaik untuk kita. Dan berbaik sangka terhadap orang lain, bahwa kita juga jangan buru-buru sangka suuzon, ya, jangan juga iri hati, dengki. Apalagi di sini mah nggak akan, ya, tetangga beli kulkas, ibu yang kedinginan, kepanasan. Ya. Tetangga beli ini, ya, kalau tetangga punya yang baru, alhamdulillah, ya. Kemudian jangan ada rasa iri, jangan ada rasa iri. Itu boleh karena kesolehannya. Duh, seneng lihat Bu Haja Deti mah sodakohna gampil, pengen seperti itu. Duh, seneng, ya, ngelihat ibu itu mah mini hormat terhadap suami. Gimana sih cara hormat terhadap suami? Lu seneng ngurus anaknya dengan lemah lembut. Gimana sih caranya supaya lemah lembut? Nah, kita boleh itu, ya, iri hati seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, supaya hati ini menjadi bersih, belajar mudah memaafkan. Danya beli Ustaz, saya memaafkan. Karena perempuan itu menurut penelitian adalah ahli sejarah, ya, ahli sejarah. Kenapa? Dia mudah memaafkan tapi tidak pernah melupakan. Mun pas saya ingat deui nu baheula. Ya. Saya memaafkan
tetapi tidak melupakan. Gitu. Jadi kalau ada sakit hati itu ingat lagi yang dulu-dulu, ya. Saya sebutnya ahli sejarah. Hati-hati ya. Itu perempuan itu memang mudah memaafkannya, tapi tidak bisa melupakan. Kalau laki-laki susah memaafkan laki-laki itu, tetapi gampang lupa gitu. Coba kalau berantem, ya ibu sama bapak ingat lagi kan yang dulu-dulu gitu ya. Enggak Ustadz, enggak salah lagi gitu ya. Nah, jika seseorang yang menghinamu, memperlakukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka jangan engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui apa adanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Gitu ya. Ini di hadis riwayat Abu Daud nomor 4084. Jadi kalau ada keburukan yang orang kasih ke kita, biarin aja. Karena akan kembali lagi ke dirinya. Ibnu Katsir kan menafsirkan hadis ini bahwa ketika kita memaafkan, yang paling mudah untuk kita memaafkan adalah mengingat bahwa nanti akan kembali ke dirinya, ke nuyos lah, gitu ya. Ada yang nipu kita nggak apa-apa, jadi tabungan pahala kita yang akan kita tagih di yaumil akhir. Ada yang nipu kita, nggak apa-apa, biarin aja, toh akan kembali ke dirinya. Itu akan kembali ke dirinya. Karena orang-orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, yang korupsi, kemudian yang ngambil, yang nipu, mohon maaf, itu tidak beres dengan taubat. Bukan berarti dosa zina itu boleh gitu ya. Tapi dosa zina kalau dia taubatan nasuha, Allah takdirkan bisa diampuni, beres. Tapi kalau dosa mengambil hak orang lain, dia tobat tapi belum diikhlaskan oleh orangnya, itu nggak bisa. Dia harus mengembalikan itu. Beratnya mengambil hak orang lain. Maka sebelum kita mengambil hak orang lain ini, kita harus ingat bahwa ini harus kita kembalikan. Kita ngambil 1 juta, ini harus kita kembalikan. Kalau suatu saat kita diberi hidayah, maka uang 1 juta ini harus kita kembalikan. Maka kita harus ingat itu, memastikan semuanya dari yang halal. Ya, memaafkan itu sulit. Kata yang gampang yaitu maaf, tapi seperti halnya sabar. Maka kata Ibnu Katsir mengatakan, namun orang-orang yang bisa melakukan yang seperti itu adalah orang-orang yang hebat, yang punya kesabaran. Karena butuh kesabaran memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya, harus kayak Rasulullah SAW. Rasulullah mah dilempar tulang, dilempar kotoran, dilempar sampai ininya berdarah, ya, bahkan dikasih sok, katanya kata malaikat penjaga gunung, ya, silahkan berdoa ya Rasulullah, gunung mana yang aku hempaskan kepada Bani Syakib, orang yang ada di Taif, ya, penduduk Taif. Gunung mana? Mau gunung Uhud, ya, Al-Hada, mana? Pilih. Maka aku akan ambil, aku hempaskan kepada mereka, aku bumi hanguskan mereka. Itu karena Jibril melihat kekasihnya Allah yang dilempar kotoran, dilempar tulang belulang, ya, sampai berdarahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah diam di masjidku, gitu ya, sambil berdarah, gitu ya. Nah itu Jibril tidak, malaikat Jibril tidak ridho, dan maka sok berdoa ya Rasulullah, aku bumi hanguskan mereka. Tapi kata Rasulullah, kalau mereka tidak iman kepada Allah saat ini, maka anak cucu mereka yang akan beriman. Buah dari kesabarannya Rasulullah, kota Taif sekarang menjadi kota semuanya masyarakat muslim. Ya, dan subur, betul. Ya, subur, insya Allah. Nanti ibu-ibu yang ada di sini Allah takdirkan ke kota Taif. Ya, insya Allah akan berangkat
umroh ya insya Allah. Kalau minta umroh, ya Allah saya ingin umroh tahun ini. Jadi agak memaksa. Dari mana? Dari Allah tidak memberangkatkan yang mampu saja, tetapi sudah pasti memampukan yang berangkat. Ya, banyak orang yang punya uang banyak, tapi Allah tidak takdirkan berangkat. Tapi yang tidak punya apa-apa, Allah takdirkan berangkat. Kalau kita tidak bisa menabung dengan uang, maka kita menabung dengan kebaikan. Ya, perbanyak kebaikan. Karena kebaikan itu akan Allah tuliskan. Bisa jadi itu sebagai jalan kita masuk surga, dan juga kita jalan untuk diundang oleh Allah ke Baitul. Jadi kalau kita nggak bisa nabung nih, nggak bisa nabung uang, maka tabunglah dengan kebaikan. Ada seorang tukang beca. Tukang beca ini dia setiap hari Jumat itu menggratiskan ongkos. Ya, suatu hari dia lagi nunggu di depan tanah kosong, lalu ada yang mau beli tanah itu di situ, ke tempat itu. Gue nanya, di mana rumah yang punya tanah ini? Ditunjukkan itu ya. Pas nyetater mobil, yang punya mobilnya ternyata mogok mobilnya. Nah, akhirnya ya udah saya antarkan pulang ke rumah. Ya, sok kata dia, kata yang punya mobil tadi, anterin saya ke rumahnya dia gitu ya. Nggak jadi mau beli tanah itu karena mobilnya mogok. Anterin tuh, nyampe rumah yang punya mobil, padahal mobilnya bagus bu. Mobil punya mobil, kata yang punya mobil berapa? Ya, kan ini orang kaya bu. Ya, berapa kata yang punya mobil? Berapa? Mohon maaf, untuk hari ini, di hari Jumat ini saya menggratiskan siapapun yang mau naik ke becak saya. Digratiskan. Itu terenyuh tuh yang punya rumah, yang punya mobil tadi. Kemudian dia berangkatkan tukang becak tadi untuk berangkat ibadah haji. Ibadah haji bu. Pada saat itu haji masih muda. Kata suaminya, mohon maaf ya, terima kasih, tapi saya tidak bisa meninggalkan istri saya. Kita berdua, kita tidak punya anak ya. Lalu iya, saya berangkatkan dua-duanya untuk ibadah haji. Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa nabung uang, maka kita harus bisa untuk nabung kebaikan, nabung pahala. Tapi pas kita juga kalau uang mah insya Allah ya bu ya, mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000 sehari, mau 100.000, 1 juta sehari juga nggak apa-apa. Biar makin banyak makin cepat. Biar Allah yang menggerakkan ya. Terakhir sebelum kita berdiskusi gitu ya, bersabar dalam setiap keadaan. Ini Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Ini bagi orang-orang yang hari ini lagi ditimpa masalah, dan masalahnya yang begitu berat, yang tidak sanggup untuk melawan. Kalau kita punya masalah nih, harus melawan seseorang yang begitu kuat, dan kita tidak bisa lagi melakukan apapun ya, kecuali hanya berserah kepada Allah. Ini surat ini waktu ketika Rasulullah waktu itu lagi di Mekah, menghadapi kaum Quraisy yang menghina, menghujat, tanpa bisa untuk melawan pada saat itu. Maka Allah katakan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, bersabar, fasbir ala ma yaquluna wahzuhum hazran jamila. Bersabarlah katanya terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kita sekarang sedang menghadapi fitnah, sedang menghadapi orang-orang yang melakukan kejelekan kepada kita, fitnah terhadap kita, dan kita tidak bisa menjawab apa-apa karena mereka begitu besar, begitu kuat, maka
tinggalkanlah dengan cara yang baik. Lalu kata Allah, ya, apa? Kalau kita sudah menyerahkan semua fitnah itu, maka biarkanlah aku yang bertindak terhadap para pendusta itu. Maka kalau kita hari ini sedang difitnah oleh orang, sedang dijelek-jelekan oleh orang, sedang direndahkan oleh orang, dan kita tidak mampu menjawab, biarin aja. Harus ingat janjinya Allah, ketika kita sudah ikhlas terhadap semua itu, maka akulah yang bertindak. Ngerasa gak Bu, kalau semua masalah yang besar yang pernah dulu kita bereskan, ya, kalau kita sudah ikhlas, jalan keluar itu ada, ya. Kalau kita udah ikhlas, udah nerima, itu jalan keluar tuh ada. Tuh. Maka kalau dalam setiap masalah, ya, yang penting tingkatkanlah ketakwaan. Karena kunci hidup itu hanya ketakwaan. Takwa dan tawakal, tenang. 3T. Kalau pengen tenang, cukup takwa, tawakal, pasti tenang. Ya, di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak dari tempat yang tidak terduga. Rezekinya orang yang sedang mendambakan suami soleh apa sih? Suami yang soleh. Rezekinya yang dambakan dari orang yang sedang mendambakan anak yang soleh. Nah hari ini belum soleh apa? Anak yang soleh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa. Orang-orang yang bertawakal, tawakal itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah berikhtiar, maka Allah akan cukupkan. Berarti kalau masalah ini belum selesai, kitanya yang belum takwa Bu, tingkatkan ketakwaan. Jangan fokus sama menyelesaikan masalah, jangan fokus sama solusi, tapi fokus pada ketakwaan. Nabi Yunus alaihissalam ketika dimasuk ke dalam ikan paus, dia tidak mencari jalan keluar. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau hari ini Allah takdirkan lagi masalah yang besar, banyak berdoa ini. Seperti halnya Nabi Yunus. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Terus aja minta ampun kepada Allah. Ya, karena memang yang punya solusi siapa? Aku. Siti Hajar alaihissalam. Siti Hajar, ya. Siti Hajar ini ketika Nabi Ibrahim itu menangis, kemudian kekurangan air, beliau lari dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Sofa Marwah. Ya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim yang menangis berhenti. Ismail, mohon maaf. Nabi Ismail menangis berhenti. Kalau anak yang nangis kemudian berhenti kan pasti kaget. Kemungkinan dia pingsan, kalau enggak, mohon maaf, meninggal. Ya. Maka ketika datang ke sana, airnya keluarnya dari kakinya. Atuh, kalau dari kakinya mengapain ke Sofa Marwah? Kan airnya tidak di Sofa, tidak di Marwah gitu ya. Tapi tidak akan keluar kalau tidak kita berikhtiar. Maka tugas kita mah ikhtiar aja. Biarkan jalan keluar dan solusinya dari Allah. Mungkin dari tempat yang tidak kita ikhtiarkan. Ya. Enggak, silakan kalau ada yang bisa diskusikan, ada yang ditanyakan mengenai ekonomi syariah ya, insya Allah. Enggak, silakan Ibu. Saya dulu Ustaz ya. Ya, siap. Karena mic-nya dipegang Bu Haja Deti, wayahna Bu Haja Deti. Ustaz gini, kalau tadi kan disebutkan bahwa kita harus mendapatkan itu nafkah, atau kita bisa mencari nafkah itu harus yang barokah. Yeah. Nah kalau misalnya nafkah itu maaf dalam kutip tidak barokah, seperti misalnya ada riba dan segala macamnya, apakah sama Allah itu sudah ditunjukkan di dunia gitu Ustaz? Apa misalnya balasannya atau apanya gitu Ustaz? Iya. Yeah. Jadi kalau yang ditunjukkan di dunia
itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah ingin dia kembali, seperti halnya kita ke anak kita. Ke anak kita perhatian gak Bu? Sayang gak Bu? Kalau anak bikin salah, ditegur gak Bu? Anak main aja, apa yang ulah di pasian jajan, nggak dikasih jajan, apakah bentuk marahnya kita atau karena sayang kita? Sayang. So amang wae diambil motornya, ya ditahan motornya supaya nggak pakai motor, misalkan karena marah kita atau sayang kita? Sayang. Maka teguran itu apakah ditunjukkan di dunia? Iya, insya Allah. Karena bentuk kasih sayang dari Allah. Ciri yang paling utama apa? Tidak diberikan ketenangan, tidak menenangkan, capek, ya. Makanya lebih enak pakai motor 1 jutaan daripada motor 1 juta sabulan. Padahal nu 1 jutaan masuk ngobokan wae, tapi nu 1 juta sabulan mah hate nu dagdikduk terus. Ya. Kan hidup tuh lagi apa sih? Hidup, coba diingat-ingat deh. Selama ini kita hidup pengen nyari tenang, Bu. Ibu healing ke Pangandaran, pengen apa sih? Pengen tenang. Ibu healing ke sini pengen tenang. Nyari suami yang soleh, pengen tenang. Ya. Ngurus anak, masukin anak ke pesantren meskipun harus bayar mahal, pengen tenang. Lalu kenapa kita harus melakukan riba yang sudah jelas tidak menenangkan? Maka di awal pelarangan riba itu Allah tunjukkan ini, riba itu seperti yang jalan keluar apa? Riba itu seperti memberikan keuntungan bagimu, tetapi tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun di sisi Allah. Insya Allah, ya, itu wajib, ya. Jadi pasti ditunjukkan, pasti insya Allah, karena bentuk kasih sayang Allah, supaya kita kembali dengan wayahna. Lamun tos diusap, tos di pasian terang, disintrek sakedi, masih keneh baung, ya, teu emut-emut. Nah, Allah akan tingkatkan tegurannya, ya. Nah, bisa jadi itu adalah bentuk istighfar. Itu mah tara Ustaz. Masih kena korupsi, masih naon, seneng we. Kan kita mah ditunjukin sekarang di TV, Bu. Orang-orang yang asalnya dipuji, dihormati, disanjung, punya kedudukan, hanya dalam 1 hari Allah habiskan semuanya. Ingat, hanya karena 1 anaknya saja yang mukulin, misalkan, yang melakukan salah, kan bapaknya jadi kena, dibongkar semuanya. Ya, hanya 1 hari saja mudah bagi Allah untuk mengambil semuanya. Ada juga yang ngambil uang sampai triliunan, Bu, disimpan di 1 rumah mewah hanya dalam 1 malam. Ya, itu uang tumpukannya, barang buktinya hanya dalam, dia coba ketahuannya kapan? Pas mau pensiun. Ya, gitu. Ya, mau pensiun, coba. Dia berharap uang tersebut untuk bekal pensiun. Jadi pensiunnya nggak di penjara, ya. Allah, makanya istighroz itu Allah biarkan orang itu dalam kemaksiatan, nanti suatu saat Allah akan jatuhkan. Bisa jadi bangun pun dia tidak akan bisa. Jangan pun untuk berlari, bangun pun tidak akan bisa. Betul. Maka sebelum diistighroz sama Allah, kita harus, ya, sesegera mungkin, insya Allah. Maka silakan Bu Haji. Betul Ustaz. Tadi Quran yang dibaca ke Ibu WM tadi, Al-Baqarah 282. Tadi ternyata seolah-olah Ustaz perintah di Allah seperti perintah penulisan, was tubuhu. Padahal kan asal diambil itu coba asal tidak perintah teh. Terus di bawahnya ayat pelarangan, janganlah menolak, bla bla bla. Di handap nanti disebutkan bahwa
baik itu kecil ataupun besar hutang itu. Gak ditulis. Gak tertulis dan ada saksi dua. Kan puntennya kesana ribet puntennya, kesana ribet gitu. Maksudnya dia memang perintah Allah. Nah, tekniknya kedah kumaha. Sedangkan kecil itu kan makanya udah sampai lah setiap orang kayaknya kecil menurut si A masa dia mungkin sebelum si B mah agung gitu. Nah, batasannya kumaha saya penulisan seperti apa harusnya tekniknya, kemudian batasan besar kecilnya hutang teh seperti kumaha. Jadi hutang itu mau besar mau kecil memang harus tertulis sebagai bentuk daripada ini kasih sayang Allah. Karena hutang itu kan dipertanggungjawabkan sampai yaumil hisab. Bisa jadi hari ini saya berhutang sama Bu Deti misalkan. Nah, Bu Deti juga ridho dengan hutang itu, maksudnya ngasih pinjam ke saya. Kenapa harus tertulis dan ada saksi? Setelah saya berhutang, besoknya saya meninggal. Nah, maka warisan yang saya berikan ke anak-anak itu harus dikurangi dulu hutang ke Bu Deti. Kalau tidak ada itu bisa jadi perselisihan. Bu Deti nagih ke keluarganya, wiyos da eta mah hutang bapak, sanes hutang abdi kan gitu ya. Itu. Eta mah Bu Deti we akon-akon. Nah, kan perselisihan. Nah, kenapa memang seperti itu? Maka hutang itu mau kecil mau besar harus tertulis. Setidaknya ada saksi. Kalau di sana kan dijelaskan ketika orang-orang yang bisa yang belum bisa untuk menuliskan akalnya ya itu punya keterbatasan di akalnya. Nah, lalu kemudian maka harus diadakan dua saksi, satu laki-laki dan kalau ada satu perempuan harus ada satu laki-laki yang ada di sana. Nah, tujuannya itu adalah supaya semua tertulis, supaya tidak ada perselisihan gitu. Jadi tidak ada ingat saya belum menemukan dalil yang kecil itu berapa, karena tadi kata ibu besar dan kecil itu relatif. Jadi harus tertulis semuanya, harus tertulis, harus ngasih tahu ke anak-anak kita juga ngasih tahu. Kemudian ke istri juga harus ngasih tahu. Kan banyak sekarang yang suaminya meninggal, tiba-tiba istrinya didatangi oleh yang nagih itu ya, yang nagih itu. Nah, itu kita harus tahu. Dan harus kita mulai dari sekarang sudah mulai menanamkan tentang bahayanya hutang kepada anak-anak itu. Dan juga supaya anak itu tahu ketika kalau misalkan Allah takdirkan kita punya hutang, kita meninggal, anak itu akan membayarkan dulu hutangnya, hutang bapak ibunya itu. Karena apa? Karena hutang itu kalau tidak dibayar, nanti kan di yaumil hisab sudah tidak ada dinar dan dirham. Yang ada adalah pahala. Hutang ke seseorang, pahala sholatnya diambil. Ibu pagi-pagi tahajud, ya berat nggak? Bangun subuh tuh berat ya, dingin, belum tunduk ke kamar mandi, tahajud gitu. Itu ibu lakukan selama setiap hari. Belum sholat kan, sholat itu awalnya susah, berat ya. Belum pahala-pahala yang lain, rela gitu digantikan dengan uang rupiah. Kan pahalanya diambil nanti sama orang kalau kita tidak bayar hutang. Nah, seperti itu kita dengan apa? Dengan kita edukasi ke anak-anak. Nah, bisa jadi itu menjadi jalan ketika memang Allah takdirkan kita punya utang akan dibayar oleh anak-anak. Karena warisan itu, hak waris itu setelah dikurangi hutang. Jadi kalau warisannya 1 miliar, hutangnya 900 juta, nah, sisa 100 juta ya. Nah, sisa 100 juta. Hak anak-anak itu 100 juta. Tapi anak-anak kalau yang tidak mengerti tentang hutang ya, pada akhirnya apa? Ya, tamada hutang bapak gitu. Tamah hutang bapak yang kewe lamun ayak gitu kan ya. Padahal jelas warisannya ada, tinggal berikan saja warisannya. Seperti itu. Memang hutang ini kan
berkali-kali sih Rasulullah ya, salah satunya Rasulullah itu tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang. Lalu kemudian setelah ada yang mau menyolatkan ada yang mau menangguh, Rasulullah tidak menyolatkan tapi menyuruh sahabat yang menyolatkan. Hutang itu bukan sesuatu yang tidak boleh, tapi hati-hati dengan hutang, gitu ya. Hati-hati dengan hutang, karena memang hutang ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil hisab. Jadi dituliskan besar atau kecilnya semuanya harus dituliskan, gitu, supaya tidak terjadi. Dan ayat ini juga landasan untuk penulisan akad. Jadi akad-akad itu harus dituliskan, ya harus jelas. Ibu punya kerjasama syirkah harus dituliskan. Jadi syirkah, ya pembagian hasilnya semuanya harus tertulis. Sehingga ketika ada perselisihan balik lagi ke akad. Itu dulu kan janjinya ini, gitu ya. Nanti kita bahas akad syirkah, ya insya Allah. Supados diulang. Ya, enggak ada lagi? Ya, enggak. Ya. Ya, sok enggak Bu Haji? Ya, sok. Ya. Enggak, maksudnya ibu dulu tapi enggak apa-apa. Dia urusan jaklak, tadi kan ibu teh sok dagangan ya. Ya. Ulah ada dagangan. Dagang. Ya, dagangan. Modal teh kan 100 nya. 100.000. Mohon. Masih Jakarta teh disimpen heula. Mohon. Terus dipasikeun. Mohon. Tiasa wae. Tapi saya nama enggal dibayarkeun. Oh, nya teu sawios. Mohon tina 100.000 teh kan 2.500 dikumpulin 10.000 pasikeun. Mangga teu sawios. Pokoknya ulah ada dagangan tapi dagang. Karena ucapan kita adalah tah dagang. Ulah aduh, dah maksud nama pengen tawadu ya Bu ya. Tawadu teh apa? Taramah gitu. Tapi kadang itu yang membuat doa gitu ya. Doa gitu. Wana ieu mah warung alitan ulah. Warung ya. Insyaallah ya Bu ya. Bu Haji punten. Ya, insyaallah. Nah, semua juga berawal dari sesuatu yang kecil. Tanya Bu Haji Deti. Dan sekarang punya pabrik, dulu kayak gimana tanya? Jadi sesuatu yang kecil, ya perjuangannya. Kita mah tahunya setelah besar, ya. Tapi perjuangannya dulu kan seperti apa? Berawal dari dagang, sang dagangan. Dagangan mah tuh ponakan abdi di Pengker osok dagangan. Dagang, ya. Insya Allah Bu Haji berkah. Berapapun zakatnya itu keluarkan, mau 2.500 mau 2.000 insya Allah. Dan zakat itu setelah kalau kita udah belanja meskipun belum kejual barangnya, zakat aja gitu. Uit di pasar simpan, uit di pasar simpan kan kade pas dibuka lumayan oke. Nah, sahur abdi tadi setana be gitu. Enggak Ibu? Terima kasih Ustaz. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, bank syariah yang paling syar'i itu mana sebetulnya? Apakah ada satu? Dan yang kedua, biaya haji disimpan di bank. Nah itu kan ada sistem riba di sana ya. Apakah jangan-jangan ini sehingga membuat doa kita tidak terkabul segitu banyaknya haji yang berangkat dan berdoa jadi seperti itu. Kemudian untuk melindungi umat, apakah tidak ada niatan dari Persis ini untuk mendirikan bank betul-betul dikelola secara syar'i? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu. Jadi
memang kan sistem perbankan kita ini, bank syariah ini masih di bawah BI gitu. Jadi rumah besarnya masih BI gitu. Nah, kalau ditanya yang betul-betul syariah, itu memang masih belum ada yang 100% syariah. Tapi setidaknya bank syariah ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah, pengakuan pemerintah terhadap hukum Islam. Tapi tidak bisa 100%. Bukan hanya karena banknya, tetapi memang nasabah-nasabahnya juga yang sama gitu ya. Contoh misalkan bermudharabah Bu bagi hasil. Saya pernah ngobrol sama salah satu direktur BPRS. Kita pernah nyoba, katanya Ustaz, 10 akad mudharabah murni bagi hasil murni. Yang mau melaporkan bagi laporan keuangannya itu hanya 2 orang dari 10 orang. Kan mudharabah itu bagi hasil ya Bu ya. Bagi hasil itu kan harus dilaporkan keuangannya. Nah, sedangkan orang kita kan banyakannya ya udah dari 1 miliar saya kasih 2 juta aja 1 bulan gitu kan, pengennya seperti itu. Bagi hasilnya 2 juta gitu. Nah, kan tidak bisa bagi hasil itu harus di akhir gitu. Maka para ulama itu ya, para guru-guru kita itu membangun konsep dari bank syariah tersebut gitu. Konsep mudharabahnya, musyarakahnya disesuaikan dengan keadaan Indonesia, kemudian nasabah di Indonesia ini. Lalu kemudian kalau saya pribadi, kalau ibu nanyanya ke saya gitu, saya hanya menggunakan bank syariah itu untuk wadiah saja, untuk titipan saja. Saya menitipkan kepada bank syariah uang saya titipkan. Bagi hasilnya saya gunakan untuk sedekah saja. Karena memang belum 100% syariah gitu. Kalau menurut saya gitu ya, saya mengambil pendapatnya itu belum 100% syariah. Baik itu pembiayaannya, contoh pembiayaan mudharabah bagi hasilnya ditentukan di awal, meskipun itu bentuk hanya proyeksi bagi hasil. Misalkan dari 1 miliar proyeksi bagi hasilnya 2 juta per bulan. Namanya proyeksi kan perkiraan. Kalau misalkan ternyata usahanya bangkrut, tetap harus bayar nggak? Yang 500 juta harusnya nggak bayar kan? Tapi ini tetap bayar nggak? Tetap bayar dan ngasih kelebihan karena menjanjikan proyeksi bagi hasilnya. Jadi mungkin karena itu saya lebih memilih untuk bank syariah ini hanya untuk wadiah saja. Jadi untuk titipan saja. Pembiayaannya, kalau untuk pembiayaannya gimana Ustadz gitu ya, saya ingin yang benar-benar syariah, ya carilah itu yang memang kalau mau jual rumah kredit tanpa sita, tanpa denda gitu ya. Nah, makanya di Persis ini ada BMT Bu, Baitul Mal wa Tamwil tadi. Tapi yang saya ketahui di sana Baitul Mal wa Tamwil akadnya yang murni itu murabahahnya. Jadi kalau murabahah itu beli motor, harga BMT beli motor 10 juta dijual 12 juta, dicicil 1 juta per bulan gitu. Nah seperti itu. Nah kalau bagi hasil masih saikhlasna aja bagi hasilnya kalau di BMT itu. Nah saya kurang sepaham dengan saikhlasna gitu. Nah, karena di awal sudah dijanjikan akan ngasih bagi hasil gitu. Kalau minjem uang ya udah sok minjem uang, saya pinjemin uang, nanti seikhlasnya aja dibayarnya. Nah, kalau di awal dijanjikan ngasih kelebihan, tetap aja itu riba. Jadi kalau di BMT itu yang sepaham, yang ya paham saya murabahahnya gitu ya, di BMT yang di mana Ciganitri ya, murabahahnya insya Allah di sana minta aja akadnya murabahah. Ibu perlu motor, tinggal nanti BMT yang belikan motor, lalu kemudian jualnya ke kita dengan kelebihannya. Tidak ada sita, tidak ada denda di sana. Nah, lalu kemudian tapi yang terbaik adalah pembayaran secara tunai, cash. Biar pas nyelah motor teh cash. Nah, yang kedua biaya haji kan disimpan di bank. Kita kan
ada badan pengelola ya dana haji ya, dana haji kita simpan di sana. Kemudian apakah di sana disimpan di bank, kemudian ada praktek ribawi dan lain sebagainya? Karena kita tidak punya pilihan. Kalau mau naik haji harus disimpan di mana, Bu? Di pemerintah. Lalu kemudian dijalankan oleh pemerintah. Nah, maka itu apakah kita akan kena ya dosanya kalau misalkan itu karena kan yang dijanjikan itu akan dikelola secara syariah, Bu. Kalau dijanjikannya dikelola secara syariah, dan kita tidak mampu untuk mengawasinya, tidak mampu untuk menolak, kita berhusnuzon saja. Apakah kita ikut dosa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan karena ketidakmampuan. Kita nggak bisa. Daftar haji kita harus simpan di sana, lalu kemudian harus dikelola oleh pemerintah. Nah, sudah tidak bisa lagi. Maka kita berdoa saja, semoga Allah berikan hidayah, Allah berikan terus keistiqomahan orang-orang yang mengelolanya sesuai dengan syariah. Itu. Apakah doa kita akan dikabul atau tidak? Insya Allah. Karena bukan keinginan kita, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Kita lemah, ya. Nah, kita serahkan saja, berhusnuzon saja kepada pemerintah. Gitu. Yang terakhir, apakah Persis tidak ingin membuat bank? Gitu ya. Nah, yang baru itu adalah BMT. Kenapa BMT? Kenapa memilih Baitul Mal tidak bank? Ya, salah satunya karena BMT itu di bawah koperasi, sehingga aturannya itu tidak ikut ke BI, tapi ke koperasi. Maka boleh tuh murabahah tanpa denda, boleh. Itu. Kalau di bank syariah nggak boleh. Murabahah tetap nanti ada dendanya. Meskipun dendanya itu tidak untuk bank syariah, tapi untuk kegiatan sosial. Jadi ada garis tengahnya di sana. Itu ya. Itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang guru-guru kita yang sudah membuat bank syariah. Insya Allah kita harus berpihak kepada bank syariah, ya, karena ini salah satu pengakuan dari pemerintah tentang hukum Islam, itu bank syariah salah satunya. Hanya gunakan untuk wadiah saja. Kalau saya nggak ada pembiayaan. Nah, dulu juga bekas nasabah dari bank syariah. Jadi dulu pembiayaan rumah dari bangkai bank syariah juga. Itu. Ya tetap, Bu, ketika usaha sedang turun tetap harus bayar cicilannya, gitu ya, sama aja. Harusnya kan kalau bagi hasil, kalau kita lagi turun maka hasilnya turun. Kalau bangkrut nggak usah bayar, gitu ya. Tapi kan nggak bisa, karena sistem keuangan kita masih di bawah Bank Indonesia, tuh masih di sana. Itu mungkin, Bu. Terima kasih. Ya, mangga. Kalau ada yang pinjam uang, terus jaminannya sawah, dari sawah itu penghasilannya dibagi dua, bolehkah? Itu satu. Yang keduanya, kalau kita sebagai pedagang, si labanya teh bolehkah 50% gitu, apanya, Bu? batinya. Itu aja. Terima kasih. Laba yang pertama mas sawah, kemudian digadekan ke kita, minjem uang digadekan ke kita, hasilnya bagi dua. Yang kedua, kalau dagang labanya 50%. Oh iya, boleh atau enggak ya. Jadi gini, kalau yang pertama dulu, akad rohan, kalau dalam ekonomi syariah itu rohan namanya, akad gadai ya. Akad gadai itu turunan dari akad qard. Jadi akad utamanya itu adalah akad qard atau akad pinjam meminjam, tapi ada jaminannya tuh, karena yang utamanya itu pinjam meminjam, maka ada kaidah fikih yang bunyinya kullu qardin zarra manfaatan fahuwa riba. Semua pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maka di sini namanya manfaat. Apapun itu manfaatnya bagi yang meminjamkan, maka itu termasuk riba. Jadi ketika hasil panennya itu setengahnya buat ibu ada manfaat? Ada. Maka itulah yang namakan dengan riba.
solusinya apa kalau misalkan seperti itu? Jangan akad pinjam meminjam, akadnya syirkah. Jadi ini uangnya buat apa? Nah, kalau uangnya buat konsumtif, konsumtif tuh apa? Buat kebutuhan dari yang punya sawah, konsumtif itu ya nggak bisa. Tapi kalau uang ini memang buat modal daripada pertanian, nah, bisa dengan akad syirkah. Akad syirkahnya dengan akad mudorobah, yaitu ibu nanamin modal ke petani tadi. Ya, dia punya lahan, ibu punya modal. Nah, hasilnya nanti dibagi dua. Jadi akadnya yang dirubah gitu. Tapi kalau uang itu untuk konsumtif, ya misalkan untuk bayar utang, untuk bayar sekolah, ya wayana, kita tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil panen itu, karena akadnya adalah pinjam meminjam. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, kata Allah, tunaikanlah akadnya. Kemudian kata di salah satu kitab, saya lupa, bahwa akad itu yang merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Buktinya ketika akad pernikahan asalnya haram menjadi halal, gitu ya. Nah, ketika akadnya itu kalau akad talak yang halal menjadi haram. Jadi akad itu bisa merubah itu, termasuk yang tadi. Maka tanya dulu yang meminjam buat apa, Pak? Aduh, saya buat modal, semuanya buat modal pertanian. Ya udah, tapi ini gunakan pertanian. Sok beli pupuk berapa, beli bibit berapa, biaya pekerja berapa, dihitung gitu ya dari uang yang kita gunakan. Lalu kemudian hasilnya berapa, kita bagi dua. Itu. Nah, itu namanya bukan mudharabah, musyarakah. Bapaknya punya tanah, ibu punya uang. Jadi bersatunya keduanya, lalu kemudian nanti ada bagi hasilnya. Gitu. Kalau akadnya pinjam meminjam, wayahna Bu, tidak boleh mendapatkan keuntungan dari situ. Bahkan ibu memakai tanahnya pun nggak boleh. Sekarang kan suka ya ngegadain motor, sok we anggo, ada yang gitu ya? Gadain motor, sok we anggo, ridho lillahi ta'ala. Itu ridho lillahi ta'ala, itu boleh atau enggak? Tetap nggak boleh. Karena sesuatu yang haram, ridho itu tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Analoginya orang pacaran, anak kita pacaran, auzubillah ya. Anak kita pacaran, ridho mereka berdua? Ridho mereka berdua. Ada yang dirugikan nggak? Suka sama suka nggak? Makanan buah-buahan ya suka sama suka. Ridho sama ridho? Ridho. Ya. Tapi itu menurut ibu halal atau enggak? Halal. Meskipun mereka suka sama suka, ridho sama ridho, ikhlas juga, tetap yang haram itu tetap haram. Seperti itu. Ya. Insya Allah. Jadi pengembalian utangnya itu nanti setelah terkumpul begitu. Iya. Kalau yang punya uang mah jadi nggak boleh ambil keuntungan. Jadi angkanya akad itu dibagi dua. Satu akad tabaru, akad kebaikan. Satu lagi akad tijaroh. Maka qard itu ada di akad tabaru. Tabaru itu akad kebaikan, yang kelebihannya itu hanya pahala dari Allah. Qard, rohan, zakat, infak, sedekah masuknya ke akad tabaru tadi. Uang kita kalau pengen berkembang pakai akad tijaroh, murabahah, musyarakah, ijaroh gitu. Nah, bedanya apa? Kalau yang atas, yang akad tabaru ini, uang 10 juta dikembalikan harus 10 juta. Tapi kalau yang akad tijaroh, uang 10 juta bisa lebih dari 10 juta, bisa kurang, bahkan bisa habis. Ya, karena apa? Digolongkan untuk usaha. Ayu kita makan kayak tadi, uangnya harus tetap 10 juta nggak? Iya. Pengen ada tambahnya. Nah, itu tadi ke atas enggak, ke bawah enggak. Kalau ke atas mata baru itu harus dijamin
bakal ada yang di atas bakal kembali dari 100% gitu ya, tidak akan pengurangan, tetapi resikonya tidak ada kelebihan. Kalau di bawah tidak dijamin uangnya itu akan tetap, tapi ada kemungkinan ada penambahan, ada keuntungan di sana gitu. Nah, makanya Allah menempatkan itu dalam ekonomi syariah, itu menempatkan akad pinjam meminjam itu di akad tabarruk, akad kebaikan itu, infak, hibah, sedekah, di atas itu rohan, qard, itu di atas. Kelebihannya dari apa? Pahala dari Allah. Pahala orang meminjamkan itu besar, Bu. Pertama ketika meminjamkan, yang kedua ketika orang itu tidak bisa bayar, lalu kemudian kita memberikan keleluasaan kepada orang tersebut, setiap harinya insya Allah dihitung sebagai sedekah. Udah nggak bisa bayar lagi, lalu kita bebaskan, terhitung sebagai pahala sedekah, infak gitu ya. Nah, tapi jangan mentang-mentang itu pas ditagih saya memberikan jalan pahala supaya memberikan keluasaan. Itu mah pemikiran untuk orang yang meminjamkan. Kalau kita yang punya utang mah harus segera dibayar. Jadi pas nagih, kenapa nagih? Kenapa nggak bisa bayar? Oke, saya lagi memberikan jalan pahala buat antum supaya antum mendapatkan pahala keleluasaan aja. Ya. Insya Allah, Bu. Nah, yang kedua adalah boleh nggak keuntungan lebih dari 50%? Boleh ya, karena tidak semua pengusaha itu tidak ada patokan harganya. Saya belum menemukan dalil yang mematok keuntungan. Yang ada hanya sebaik-baiknya penjual adalah yang memudahkan kepada pembelinya gitu. Nah, berarti kalau kita jualan barang-barang pokok ya jangan terlalu mahal lah ya. Tapi ada juga contoh toko barang antik misalkan bisa 3 kali lipat, Bu. Untungnya dia beli 1 juta bisa jual 5 juta, tapi dalam 1 tahun cuma laku 2. Ya bisa kan seperti itu toko barang antik ya gitu. Atau yang jual beli rumah itu kan 1 bulan atau 3 bulan baru kejual 1 gitu. Tapi ada juga yang untungnya sedikit, tapi lumayan. Misalkan tukang jual grosir telur, untungnya hanya 4%, 3%, tapi Aisyah dinten 2 truk mah. Gitu. Ada kawan saya, dia punya grosir telur, untungnya tuh hanya 4%, Bu. Belum dikurangi sama ruko 4-5%, belum dikurangi sama gaji pegawai ya. Jadi dia cuma bisa zakat karena sudah itu zakat 0,5% dari omset. Boleh nggak itu? Boleh. Kaidah fikihnya kalau tidak bisa semuanya maka jangan tinggalkan semuanya. Jadi sebagian. Nah, karena dia tidak bisa zakatnya 2,5%, maka dia zakatnya 0,5%. Tapi dah 0,5% ya 40 juta, 50 juta sasasi. Kan seharinya 2 truk no gitu. Sekarang udah 3 mungkin gitu. Jadi bebas ya, bebas, tapi sebaik-baiknya penjual adalah yang memudahkan gitu. Jadi kalau bisa, justru ini yang dipakai oleh kaum non muslim, Bu. Saudara-saudara kita dari kaum non muslim yang saat ini toko-tokonya banyak, rame gitu ya. Karena apa? Dia tuh jualannya murah, untungnya sedikit. Kalau untung sedikit, rame nggak? Kalau dia beli barang rame, berarti beli barangnya banyak nggak, Bu? Ke grosir? Banyak. Kalau beli banyak, dia akan beli lebih murah nggak ke grosir? Lebih murah. Kalau dia beli banyak, barangnya lebih fresh nggak, Bu? Lebih fresh. Ya, karena banyak barang yang keluar. Terus pembeli kalau barangnya fresh, enak nggak? Enak, jadi pilihan. Awalnya apa? Dia hanya mengambil untung yang kecil, tapi tidak bisa dipraktekkan juga tadi untuk beberapa komoditas gitu ya, toko barang antik, jualan rumah gitu ya. Apalagi kalau jualan-jualan yang jarang orang untuk beli itu.
Nah itu bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat juga. Gitu. Oke. Ya, satu lagi bonus. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustaz, kalau tadi disampaikan kan mengenai hutang itu juga kita harus tahu seperti itu. Nah ini saya pengen tahu kayak wasiat ya, itu kan harus apa yang disebut teknisnya untuk kita, kan kita belum tahu nih kapan kita nggak ada, kapan kita kan nggak pernah tahu. Itu seperti apa sih Ustaz teknisnya kita menulis wasiat, terus seperti apa? Nah itu kita karena belum pernah ya, jadi nggak pernah tahu nih. Mau tanya teknisnya seperti apa? Jadi kalau wasiat itu kalau bisa dan harus, kalau yang harus itu ada saksi. Cuman kalau bisa saksinya itu adalah anak-anak kita. Yang kedua, tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris. Itu nggak boleh. Misal contoh gini, saya wasiatkan setelah saya meninggal rumah ini adalah milik anak pertama. Itu nggak boleh. Allah sudah mengatur ketika kita meninggal bagian-bagiannya. Laki-laki 1 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tidak boleh mewasiatkan seluruh harta saya berikan kepada anak yang pertama misalkan, itu nggak boleh. Jadi wasiat itu boleh untuk orang yang bukan ahli waris. Siapa saja ahli waris? Anak. Kalau anak, istri ya, atau suami, orang tua, dari itu nggak boleh. Lalu kemudian kalau kita tidak punya anak laki-laki, maka adik kakak kita punya hak dari warisan. Dan warisan itu, bab waris itu hukum yang Allah tuliskan di dalam Al-Quran, salah satu hukum yang detail banget di dalam Al-Quran. Tidak usah pakai tafsir, cukup membaca juga kita tahu gitu. Kalau kurang paham tinggal beberapa kali baca, tapi tidak ada penafsiran karena semuanya detail di dalam warisan. Nah, maka ketika kita membuat waris, membuat wasiat yang aturan kita, maka kita sudah tidak mentaati aturan Allah. Karena dalam pembagian waris sudah diatur. Ketika kita meninggal, suami dapat, anak dapat. Kalau kita tidak punya anak laki-laki, maka adik kakak dari yang meninggal itu dapat. Kalau punya anak laki-laki, tertutup. Ya, seperti itu. Wasiatnya ke cucu tergantung. Kalau wasiatnya misalkan ke cucu, kalau anaknya masih ada, ya, anaknya masih ada, itu kan ke anak ya, turunnya. Nah berarti kan cucu boleh, gitu. Ke cucu boleh, cucu kita boleh, tapi hanya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian, gitu, anak ke cucu. Jadi wasiat itu tidak boleh dibagikan sesuai keinginan kita. Atau gitu mah saya mau bagiin sekarang aja, ya. Tong mayunan Allah lah, ya. Allah yang lebih tahu, yang terbaik tentang hukum pembagian waris, gitu ya. Dan takut anak perempuan nanti nggak kebagian, takut kebagiannya cuman 1 bagian. Allah lebih tahu kenapa anak perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2 bagian, gitu. Yang nggak boleh itu ke ahli waris. Nah terus gini, cucu itu tidak akan dapat warisan, ya. Cucu itu tidak akan dapat warisan kalau ayahnya sudah meninggal duluan daripada orang tuanya. Karena hukum waris itu mewarisi atau diwarisi. Jadi ketika ayahnya meninggal, ya ayahnya meninggal nih. Nah, ayahnya meninggal berarti dia mewarisi kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya kan, benar nggak? Sekarang saya ini cucunya nih, cucu dari ini, ya. Berarti ketika ayah saya meninggal, ayah saya mewarisi kepada nenek saya. Ketika nenek saya meninggal, maka saya nggak dapat, gitu. Karena udah duluan bapak saya yang meninggal. Beda lagi kalau misalkan
orang tuanya yang meninggal duluan, ya, neneknya meninggal duluan, lalu warisannya belum terbagi, kemudian ayah saya meninggal, maka saya berhak atas warisan ayah, yaitu peninggalan dari warisannya nenek. Ini kadang suka jadi permasalahan ketika ayahnya itu udah duluan meninggal, lalu kemudian dia tidak dapat. Masa saya sebagai cucunya tidak dapat, yang lain pada dapat? Itu padahal kan saya cucunya. Ya karena ayahnya yang meninggal duluan dibandingkan dengan neneknya tadi. Itu seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau hukum waris itu bukan karena susah atau gampang dalam memahami, tetapi kebesaran hati untuk bisa mentaati. Ada yang ahli hukum Islam, angger bu, pengen apa? Pengen bagi rata atas asas keadilan. Padahal ahli hukum Islam itu. Jadi bukan karena dia tidak mengerti, tapi karena kebesaran hati, kerelaan hati, ketauhidan untuk mentaati aturan Allah. Tuh mungkin bu, ya. Jadi kalau wasiat mangga silahkan dituliskan teknisnya seperti apa. Kalau mau pakai notaris juga bisa. Jadi depan notaris ada saksi-saksi juga bisa. Nah, hak waris itu setelah dikurangi hutang dan setelah dikurangi wasiat. Nah, yang selanjutnya wasiat itu tidak boleh mentaati wasiat yang menyalahi hukum Islam. Misalkan wasiatnya adalah wasiatnya misalkan contoh nanti ketika bapak meninggal, ya dalam wasiat itu maka bapak warisan semuanya dibagi rata, maka itu nggak boleh ditaati gitu. Atau seluruh harta diberikan kepada anak laki-laki secara hukum, misalkan seluruh harta bapak 80% kasihkan ke anak laki-laki, 20% bagikan ke anak-anak perempuan, misalkan dalam wasiat itu, maka wasiat itu secara hukum tidak boleh ditaati karena menyalahi hukum Islam. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi wasiat mah boleh Bu, pakai perjanjian aja, nanti ditandatangani semua gitu. Sudah cukup? Ya, cukup mungkin ya Bu ya. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Doakan saya semoga sehat. Semoga Allah takdirkan kita sama-sama bisa berangkat umroh bersama, haji bersama, terus dipertemukan ke surga bersama. Insyaallah ya. Kalau tidak menemukan saya di surganya Allah, panggil ya Bu ya. Ya, harus ingat kita sudah pernah sama-sama di sini untuk saling mengingatkan. Kasih tahu ke Allah ya bahwa kita sudah saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya membuka apabila ada koreksi dari ibu dan bapak, silahkan japri saja. Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.